kepada Brahma pencipta atau Wisnu pemelihara dewa baik ini, kenapa kasih perusak? Ya kalau menurut saya sih sudah kebangetan ya dari seorang pendeta yang bernama pendeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sikaji, sedang ramai dan viral di media sosial ada seorang tokoh agama Kristen yang bernama Pendeta Esra Soru yang menyinggung keyakinan dari saudara-saudari kita di Hindu, di mana Pendeta Esra Soru di dalam khutbahnya itu menyampaikan bahkan menyinggol dari kepercayaan orang Hindu. Kemudian banyak reaksi dari tokoh-tokoh Hindu untuk menanggapi pernyataan Pendeta Esra Soru ini. Bahkan hemat kami ini agak panas juga media sosial karena ada seorang pendeta, kemudian ada tokoh Hindu juga yang saling menanggapi begitu ya di sini. Dan kita akan lihat juga bagaimana ketika Pendeta Esra Soru juga dulu pernah menyinggung para mu'alaf, di mana Pendeta Esra Soru mengatakan katanya mu'alaf itu bodoh semua ya ikhwah. Katanya mu'alaf itu bodoh semua. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana isi dari video di mana para tokoh Hindu bersuara menanggapi Pendeta Esra Soru. Silakan ya ikhwah. Para pemirsa, kali ini saya akan mereaksi sebuah video ya kalau menurut saya sih sudah kebangetan ini ya dari seorang pendeta yang bernama Pendeta Osru ya. Jadi waktu ibu kasih sesajen di sana, ibu kasih dewa yang mana? Kasih ketiga-tiganya, dia bilang enggak mas, saya kasih yang siwa, yang perusak. Saya bilang kenapa ibu kasih yang perusak? Kenapa ibu tidak kasih kepada Brahma pencipta atau Wisnu pemelihara dewa baik ini? Kenapa kasih perusak? Umat ini memahami dewa siwa itu apa sih? Pasti dibilang sebagai pemeralina. Kata pemeralina tidak bisa kemudian serta-merta diterjemahkan sebagai perusak, karena sesungguhnya maknawinya adalah pensucian, peleburan, dan pemurnian sebenarnya. Maka saya berharap kemudian untuk tidak terlalu sangat mudah membuat tafsiran, apalagi tafsiran tentang keyakinan orang lain. Jadi mending kasih yang jahat ini, yang merusak ini, supaya apabila terjadi sesuatu yang dua ini tidak bisa tolong, maka mereka kasih. Kalau begitu dasarnya sebenarnya apa yang menyebabkan dia mau memberikan kepada dewa ini, dewa ini, dewa ini? Ketakutan. Karena dalam agama ini Tuhan itu tidak pernah kemudian menakutkan gitu. Tuhan dalam agama itu adalah sesuatu. Jadi itu cuplikan dari video yang beredar di media sosial dengan begitu sangat luar biasa. Jadi ada slack antara tokoh agama Kristen kemudian dengan tokoh Hindu. Apakah memang Pendeta Esra Soru mewakili Kristen pada umumnya atau tidak, kita tidak tahu. Kemudian di sini jelas ya, tokoh Hindu mewakili dari umat Hindu yang ada. Nah, ikhwafillah, kami tidak akan mencoba untuk fokus masuk ke sana, dan itu kan ranahnya masing-masing, ranah keyakinan masing-masing. Kita tidak akan masuk ke arah sana. Jadi kita menghargai silakan, karena itu ajarannya, itu kepercayaannya, baik dari orang Kristen sendiri atau orang Hindu sendiri, silakan, itu kepercayaan masing-masing. Tetapi dalam hal ini kami juga izin untuk bersuara, di mana Pendeta Esra Soru ini pernah menyinggung para mu'alaf. Ya, pernah menyinggung para mu'alaf. Ternyata mungkin bisa dikatakan dalam hal ini Pendeta Esra Soru bukan hanya menyinggung dari tokoh Hindu saja, kepercayaan Hindu saja, tetapi dalam satu sisi yang lain Pendeta Esra Soru juga pernah menyinggung para mu'alaf. Jelas mu'alaf ini adalah seorang muslim beragama Islam, di mana mu'alaf ini belajar Islam. Tetapi sayangnya kok kenapa malah dikatakan para mu'alaf itu bodoh semua. Jadi ini tidak disebutkan mungkin salah satu gitu yang bodoh. Enggak ya ikhwah. Tetapi di sini malah Pendeta Esra Soru mengatakan semua mu'alaf itu bodoh. Nah, pengen bukti, kami akan tampilkan data dan faktanya ketika Pendeta Esra Soru ini mengatakan para mu'alaf itu bodoh semua. Dan bodohnya itu terlihat ketika mereka bertanya. Baik ikhwah, kita akan lihat bagaimana isi dari videonya. Silakan ya ikhwah. Coba lihat kan, mana ada mu'alaf pintar? Kan bodoh semua. Dengan nada tinggi dan merendahkan, pendeta ini mengatakan, coba lihat mu'alaf, tidak ada yang pintar, kan mereka bodoh semua. Artinya, pendeta ini mengatakan semua mu'alaf itu tidak pintar dan semua mu'alaf itu bodoh. Coba lihat kan, mana ada mu'alaf pintar? Kan bodoh semua. Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Pertanyaannya adalah, sepintar apa diri Anda wahai Pak Pendeta sehingga mengatakan para mu'alaf itu bodoh, tidak ada yang pintar? Atau justru sebaliknya, karena keawaman dan ketidaktahuan Anda sehingga Anda menilai para mu'alaf itu, seluruh mu'alaf itu bodoh, padahal yang justru masuk Islam yang menjadi mu'alaf itu adalah orang-orang yang ilmunya justru melebihi daripada Anda. Menarik ketika Pak Pendeta ini mengatakan seluruh mu'alaf itu bodoh, tidak ada yang pintar, dengan mimik yang begitu sangat marah
dan dengan mimik wajahnya berkerut, tanda ada kesannya di dalam dirinya. Ini adalah seseorang yang dimana dulunya adalah seorang pendeta, kemudian dia muslim. Selanjutnya ini adalah pendeta Australia, kemudian dia masuk ke dalam agama Islam, dan di Facebooknya dia katakan, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, ya Allah, aku zalim terhadap diriku, maka ampunilah aku. Karena memang dulunya dia di luar Islam. Kemudian ada juga ini pendeta, dan sekarang dia masuk ke dalam Islam. Dan ada juga dari Rusia, ini juga pendeta, kemudian dia masuk ke dalam Islam. Dan ini juga sama pendeta, kemudian dia masuk ke dalam Islam. Dan ini juga pendeta sama, dan beliau masuk ke dalam Islam. Baik, sahabat Tasik Ngaji, hemat kami ini sangat disayangkan ya. Kenapa? Karena hal ini datang dari seorang tokoh atau yang ditokohkan di kepercayaan tertentu, ketika mengatakan bahwa mu'alaf itu semua bodoh. Ini sangat disayangkan, alhamdulillah. Bagaimana kerukunan, kedamaian bisa tercipta kalau misalkan hal-hal yang semacam ini kemudian dipermasalahkan oleh Pak Pendeta sendiri. Jadi ini hemat kami sangat-sangat disayangkan. Padahal kalau misalkan kita melihat faktanya dan datanya, justru para mu'alaf itu pintar-pintar dan cerdas-cerdas. Nah, sahabat Tasik Ngaji, kami menampilkan ini bukan untuk menyerang kepercayaan tertentu. Tidak ya, ikhwah. Ini harus disclaimer terlebih dahulu. Bukan untuk menyerang Hindu atau Buddha atau Kristen, tidak, alhamdulillah. Tetapi mengajak kepada semua pihak, ayo kita saling toleransi, ayo kita saling jaga, ayo kita saling menghargai kepercayaan masing-masing. Jangan menafsirkan kepercayaan orang lain, karena hal ini akan menjadikan fatal, alhamdulillah. Jadi kalau misalkan kita beragama, ya silakan Anda yakini dengan kepercayaan Anda. Tetapi kalau misalkan sudah menyinggung, apalagi sudah mengatakan bodoh lah begitu, hemat kami ini sangat tidak pas dan tidak layak kalau misalkan ditampilkan, disampaikan oleh orang yang katanya ditokohkan, alhamdulillah. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga sekali lagi hal ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, dan semoga hal ini bisa menjadi hikmah ke depannya. Mungkin itu dulu. Jika bermanfaat, silakan klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa tekan notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku Luqali Hadza, ala pemini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Jadi waktu ibu kasih sesajen di sana, ibu kasih dewa yang mana? Kasih ketiga-tiganya? Dia bilang, enggak mas, saya kasih yang siwa, yang perusak. Saya bilang, kenapa ibu kasih yang perusak? Kenapa ibu tidak kasih kepada Brahma pencipta atau Wisnu pemelihara, dewa baik ini? Kenapa kasih perusak? Dan sering juga dia berdebat dengan orang muslim ya, tapi dia sering kalah kalau yang saya lihat sih di YouTube sih ya. Nah, sahabat Tasik Ngaji, kami mengambil video ini dari channelnya Al Ayyubi. Bagi sahabat yang baru mengenal atau yang belum mensubscribe channelnya, silakan subscribe dan tonton videonya.